Puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan seluruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah saat-saat terakhir di mana Tuhan Yesus masih berada di dunia ini. Karena setelah itu Tuhan Yesus berpamitan, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Itu kalau kita baca di ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dan dari sini kita bisa melihat sebuah permintaan terakhir yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Kalau pesan Tuhan yang disampaikan, pesan terakhir yang disampaikan Tuhan, kemarin Om sudah jelaskan banyak hal, dan sekarang kita bisa melihat permintaan terakhir yang diajukan murid-murid sebelum mereka berpisah dengan Tuhan setelah mereka sekian waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan mereka melihat berbagai macam keajaiban, dengan mereka melihat berbagai macam mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan berinteraksi, bagaimana Tuhan membangun hubungan baik dengan penguasa, baik dengan orang yang sangat berdosa sekalipun, mereka melihat teladan yang sangat jelas, teladan yang sangat pasti, sehingga mereka secara keseluruhan bisa melihat bagaimana teladan yang real untuk menjalani kehidupan. Dan pada waktu itu mereka mengajukan sebuah permohonan. Permohonannya apa? Bisa kita lihat di ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah sebuah pertanyaan, tapi juga sebuah permohonan yang disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu sebentar lagi Tuhan sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Saya ingat sekian tahun yang lalu ada salah satu teman guru sekolah minggu saya, pada waktu itu dia masih sangat muda, masih kelas 3 SMP. Kemudian saya percayakan sama dia, tolong ajar adik-adik kamu ya. Adik-adik yang mana Om? Yang kelas 4 sama kelas 5. Oke siap Om, ngajar tentang apa? Tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang dari mana ayatnya? Yang dari Kisah pasal 1. Nah kemudian ketika adik-adik diajak baca ayat ini, kemudian ketika sampai di ayat 6 dan selesai sampai dengan ayat yang ke-8, teman saya ini bertanya, kelas 3 SMP. Bertanya kepada adik-adiknya, teman-teman, kalian tahu enggak arti dari pertanyaan murid-murid ini? Murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini? Kalian tahu enggak, ini memiliki 3 makna. Anak kelas 3 SMP. Memiliki 3 makna. Yang pertama, makna politis. Yang kedua, makna profetis. Yang ketiga, makna eskatologis. Saya juga heran. Kalau yang kamu pikir apa ya, kok kamu sampai
sampai mengajukan pertanyaan sama adik-adiknya yang kelas 5, kelas 4 SD cuma bengong gitu, ngomong apa toh masa ini gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dia pelajari, tapi dari pertanyaan dari apa yang dia sampaikan, saya juga melihat ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka menyampaikan kerinduan mereka bahwa Tuhan, kami punya kerinduan, kami punya doa. Doa kami apa? Maukah Tuhan memulihkan kehidupan kami pada saat ini? Kehidupan secara total. Karena kita tahu pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam penjajahan Romawi dengan berbagai macam konsekuensinya. Kemudian mereka menginginkan, merindukan seorang pemimpin yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan pada mereka. Sehingga mereka ketika melihat teladan dari Yesus yang luar biasa, mereka pengen, Tuhan kami pengen engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat ini. Seperti kehidupan kita, saya percaya ketika kita menaikkan doa kita, kita pengen Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Jawab saat ini ya Tuhan. Jawab dengan cepat. Supaya apa? Supaya apa yang baik, apa yang indah, apa yang luar biasa, apa yang kita rindukan bisa kita nikmati dalam waktu yang sangat cepat. Kalau boleh sebelum doa kita selesai, Tuhan sudah menjawab. Itu kerinduan kita. Jadi kita pengen setiap apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pengen segera memberikan jawabannya kepada kita. Tetapi apa jawab Tuhan? Di ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dari setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita inginkan, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, entah untuk diri kita sendiri, atau untuk orang lain, atau untuk bangsa kita, atau untuk siapapun, atau apapun itu, Tuhan Yesus katakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, karena Bapa yang menentukan masanya. Jadi kerinduan kita, doa kita, apapun itu yang menentukan untuk kita bisa menerima jawaban doa itu adalah waktu yang Bapa tentukan sendiri menurut kuasanya. Menurut kuasanya. Jadi ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita ketika jawaban doa itu diberikan kepada kita. Ini yang luar biasa dari ayat ini. Jadi ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita menaikkan permohonan kita, ada rentang waktu di mana di dalamnya kita akan bisa menerima jawaban doa itu. Menerima jawaban doa itu berdasarkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus kapan kuasa itu diberikan kepada kita? Yuk kita baca di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ternyata ketika kita berdoa untuk menantikan jawaban dari Tuhan atas doa yang kita naikkan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketika Roh Kudus turun ke dalam kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, di situ ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mempunyai kekuatan untuk menerima jawaban doa yang Tuhan telah tentukan menurut waktu dan kuasa yang ditetapkan Tuhan buat kita. Nah, jadi ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita menjalankan kehidupan kita, ada sebuah dinamika yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita akan menjalani kehidupan yang penuh kuasa. Kenapa? Karena kita akan menerima setiap jawaban-jawaban dari doa yang akan Tuhan berikan kepada kita selama kita menantikan doa kita terjawab. Dan kalau kita lihat, dinamika kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu dinamika yang seperti apa? Yang pertama, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima
kuasa. Kata kuasa, kalau teman-teman nanti silahkan lihat di internet, atau buka Alkitab dalam bahasa Yunani, kata kuasa yang digunakan adalah kata dunamis. Dan dari kata dunamis ini juga nanti muncul turunan kata antara lain dinamis, dinamo, dinamit, dan sebagainya. Kalau di King James diterjemahkan bahwa dunamis itu adalah miraculous power. Jadi kuasa yang mendatangkan mujizat, yaitu kuasa atau kekuatan, mujizat atau karunia untuk mengadakan mujizat atau bahkan mujizat itu sendiri. Itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya ketika Roh Kudus turun atas mereka. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita selama kita menantikan jawaban doa itu adalah kuasa yang pertama, itu adalah kuasa yang mampu memunculkan mujizat dalam diri kita. Dan kuasa itu muncul bukan karena kita, tapi memang karena Tuhan berikan kepada kita, sehingga mujizat yang terjadi atas kuasa yang diberikan kepada kita itu akan memberi dampak yang signifikan dan langsung, dan dampak itu terutama bukan untuk kita, tetapi kepada orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kita buka di Kisah pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Ini adalah peristiwa setelah Rasul Petrus menerima kuasa dari Roh Kudus. Kita baca ayat 15 dan 16 ayat yang kelima, pasal yang kelima. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi di sini Tuhan menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul pada waktu itu, Tuhan memberikan mereka kuasa, dan kuasa yang mereka miliki itu adalah miraculous power, di mana kuasa yang menghasilkan mujizat itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang memerlukan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini sesuatu yang kita rindukan. Kita semua anak Tuhan, kita semua menerima Roh Kudus, dan kita percaya ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita percaya kita semua rindu untuk memiliki kuasa yang seperti ini. Dan saya percaya Tuhan mau dan mampu memberikan kuasa yang seperti ini kepada kita. Bahkan saya percaya tidak harus sesuatu yang besar seperti yang dilakukan oleh Petrus. Hal-hal yang kecil pun saya percaya itu bisa dinyatakan kepada kita untuk menunjukkan kuasa dari Tuhan, sehingga orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan dampak secara langsung. Mungkin sesuatu yang simpel. Apa yang pernah saya alami, saya percaya ini adalah bagian dari ini. Sekian tahun yang lalu, saya adalah seorang teknisi handphone merek Nokia. Nokia pada waktu itu mengeluarkan 2 jenis ponsel dengan teknologi yang berbeda. Yang pertama, ponsel dengan teknologi yang namanya global cellular, Global Cellular for Mobile, atau yang biasa kita kenal dengan GSM. Yang kedua, ada jenis ponsel yang dibuat dengan menggunakan sistemnya itu Code Division Multiple Access, atau yang dikenal dengan CDMA. Nah, ada yang unik dari handphone CDMA ini. Kalau GSM nggak ada masalah, tapi khusus untuk CDMA, ini teman-teman saya
Itu kalau misalnya ada handphone Nokia yang rusak dan tipe itu, mereka selalu berkata, Mas Didit yang ngerjakan HP ini. Kemudian ketika ada customer service melayani, Om ini ada yang rusak untuk yang CDMA, dikerjakan sama Om Didit aja ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Teman-teman menganggap bahwa saya ini spesialis CDMA, padahal sebenarnya juga tidak. Hanya karena sebuah hal yang kebetulan. Kalau menurut saya bisa menjadi kebetulan, tapi bisa juga saya percaya itu kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Jadi CDMA itu unik, handphone CDMA yang rusak apapun, itu ketika kami update dengan software yang paling baru, dia akan punya masalah. Masalahnya apa? Sinyalnya pasti hilang. Padahal untuk tahap perbaikan handphone itu adalah tahap pertama sesuai SOP yang harus kita kerjakan. Yang harus kami lakukan, pastikan semuanya dalam software yang paling baru, baru kita lakukan analisa yang lain. Sementara setiap handphone yang rusak, ketika kita update itu pasti sinyalnya hilang. Beberapa waktu kami nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kami tanya ke kantor pusat, ke teknisi Nokia yang ada di kantor pusat. Mereka semuanya kami nggak ngerti kenapa seperti itu. Yes, kalau ada seperti itu, kalau ada masalah itu, kamu kirim balik aja handphonenya ke kantor pusat, nanti kami tukar dengan unit yang baru. Nah, tapi suatu kali saya minta teman saya, tolong ini ada HP CDMA, tolong kamu kamu upgrade dengan software yang baru. Mas nanti jangan mas, nanti trouble. Enggak apa-apa, coba aja. Ketika dia update, saya lihat prosesnya seperti apa, prosesnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan dari situ tiba-tiba ada sesuatu yang melintas dalam diri saya. Oh, ternyata ini masalahnya. Kenapa setiap kali handphone CDMA diupdate itu ternyata akan kehilangan sinyal. Ternyata ketika update ada proses dia mengambil setting, ketika settingnya diambil, kemudian setelah update selesai, settingan itu akan dikembalikan. Dan ketika dikembalikan hampir itu selalu gagal. Kenapa gagal saya tidak tahu. Jadi bagaimana cara memanipulasinya, tiba-tiba saya punya ide, oh iya ketika teman saya selesai ngupdate, oke terima kasih ya Tuhan berkati kamu ya. Loh kenapa Mas Didit? Tuhan berkati kamu, ada hal yang luar biasa nanti yang bisa saya bagikan. Dan ternyata benar dari apa yang dia kerjakan, kemudian saya katakan, oh dari yang tadi yang kamu kerjakan ada proses seperti ini. Ternyata bisa kita akali seperti ini. Masa sih mas, yuk akhirnya kita coba HP yang hampir kita kirim ke kantor pusat, kami kumpulkan kembali, kemudian kami kerjakan dengan cara yang tadi tiba-tiba muncul dan semuanya berhasil. Dan akhirnya saya bersyukur itu bisa mengurangi beban kami dan itu bisa kami bagikan ke seluruh kantor cabang yang ada di Indonesia sehingga semuanya bisa diberkati dengan hal ini. Saya percaya hal yang sekecil itu pun juga merupakan dari kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa memberi dampak kepada orang lain. Dan bahkan dalam kehidupan kita secara natural Tuhan sudah memberikan dinamis itu dalam kehidupan kita. Teman-teman percaya bahwa ketika dalam kondisi tertentu kita yang lemah secara fisik, tiba-tiba kita bisa menjadi orang yang paling kuat di dunia? Saya sangat percaya itu. Kalau kita lihat film Warkop, film yang lama, ketika ada para pelari 100 meter yang lari, ketika dia lari ternyata dia bisa dikalahkan oleh Kasino dan teman-teman. Kenapa? Gara-gara Kasino dan teman-temannya dikejar anjing. Jadi secara natural sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan ini. Jadi yang pertama kehidupan dinamis yang Tuhan berikan kepada kita yaitu bahwa Tuhan memberikan kuasanya kepada kita supaya kuasa itu memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama, dinamika yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kuasa itu adalah kemampuan untuk mengalahkan beban. Teman-teman setuju? Setuju ya? Pelajaran kelas 2 SMP. Ketika kita belajar tentang tuas atau pengungkit, kita akan ketemu hal yang namanya kuasa, yaitu kemampuan untuk mengalahkan beban.
Tidak peduli beban itu berada dimanapun, tidak peduli kuasa itu dimanapun, tidak peduli tumpuannya ada dimanapun, beban selalu bisa dikalahkan oleh kuasa. Misalnya, yang pertama, seperti itu ya. Ketika tumpuan kita ada di tengah, artinya apa? Tuhan tempat kita bertemu, Tuhan ada di tengah. Dan kita ada di pinggir, ada di sisi yang kanan, dan beban ada di kiri, semakin lebar luasan di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka akan semakin ringan kita mengangkat beban. Yang kedua, mungkin ketika kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu berada di tengah. Seperti ketika kita menggunakan sekop, titik tumpunya ada di ujungnya, ada di ujung kiri ya misalnya, kemudian bebannya ada di ujung paling kanan, kuasa yang ada di tengah ini tetap bisa untuk mengangkat beban yang ada. Atau bahkan ketika bebannya ada di tengah pun tidak ada masalah. Seperti ketika kita membuka botol minuman, ketika kita membuka botol minuman, jadi titik tumpunya ada di depan, bebannya ada di tengah, kuasa yang ada di tangan kita tetap bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk mengangkat beban yang ada. Jadi, yang kedua, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kalau yang pertama adalah kuasa yang untuk mendatangkan mujizat, kuasa yang kedua adalah kuasa untuk bisa menanggung beban atau mengalahkan beban yang ada dalam kehidupan kita. Beban apa yang ada dalam diri kita? Paling tidak ada dua beban yang secara global bisa kita pelajari. Yang pertama, aniaya. Kita baca di 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 saya akan baca. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi kita yang pertama, aniaya yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung itu. Tadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam kehidupannya dia mengalami hal-hal yang sangat berat. Aniaya fisik yang dia alami, aniaya secara psikis, dia mengalami semuanya dan dia tetap kuat bisa melakoni semuanya itu, menjalani itu. Kenapa? Saya percaya ini adalah karena kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena kemampuan untuk menanggung beban, untuk mengalahkan beban yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk bisa menanggungnya. Kita lihat lagi di ayat yang terkenal, di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat 11-13. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita melihat bagaimana Paulus dia mengungkapkan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku, baik dalam hal kelimpahan maupun
kekurangan. Jadi artinya apa? Paulus ngerti apa itu artinya diberkati dengan berlimpah-limpah. Apa itu artinya menikmati kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang sangat besar. Paulus tahu. Tapi Paulus juga tahu apa itu rasanya hidup dalam kekurangan, hidup di dalam keterbatasan. Paulus juga mengerti itu. Dan dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini menolong kita untuk kita bisa mengerti bahwa beban yang diberikan kepada kita, yang pertama itu bisa beban yang berupa aniaya. Tapi yang kedua juga beban yang berhubungan dengan finansial. Saya katakan finansial itu bukan hanya ketika kita dalam kondisi kekurangan, kita dalam kondisi yang berat, atau kita dalam kondisi kesulitan di mana kita membutuhkan berkat Tuhan yang tercurah, kita membutuhkan Tuhan menyatakan berkat-Nya secara ekstrim sehingga kita bisa menikmati hal yang baik menurut kita. Bukan hanya itu, tetapi juga ketika kita ada di dalam kelimpahan di mana kita bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik. Kita menikmati kehidupan ekonomi yang baik, kita menikmati kesehatan yang luar biasa, kita bisa berelasi dengan orang-orang di sekitar kita dengan hal yang dengan sangat baik dan menikmati efek itu semua. Itu pun bisa menjadi beban dan itu akan menjadi sesuatu yang salah untuk kita bertindak kalau tidak ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kisah Ayub itu sangat menolong kita untuk kita bisa mengerti bagaimana orang dalam kondisi yang sangat ekstrim. Dari diberkati yang sangat luar biasa menjadi seorang yang menjadi sangat-sangat tidak diberkati dan menjadi orang yang berada dalam titik yang paling rendah. Bagaimana dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, kemudian dia diizinkan Tuhan untuk kekayaannya itu diambil. Bukan hanya kekayaannya, tetapi tubuhnya pun juga diambil kesehatannya. Hanya Tuhan menyayangkan nyawanya. Dan hal yang lebih menyakitkan lagi, relasi dengan satu-satunya orang yang masih dia miliki, itu pun juga diizinkan Tuhan untuk rusak. Ketika dia sudah kehilangan 10 orang anaknya, dia hanya memiliki satu-satunya orang yang paling dekat dia, yaitu istrinya. Istrinya pun ternyata tidak cukup kuat untuk menerima beban yang kedua ini. Dia katakan, Ayub, sudahlah, sekarang kutukilah Tuhanmu dan matilah. Orang yang paling diharapkan untuk mendukung, orang yang seharusnya yang pertama menguatkan, tapi justru memberikan perkataan yang tidak menguatkan. Tapi kita melihat bagaimana Ayub ini, dia punya kuasa ini. Dia punya kekuatan ini yang Tuhan berikan ini. Bagaimana dia bisa menanggung beban yang dia berikan kepada kita. Entah itu beban kelimpahan maupun beban kekurangan. Entah itu beban kesehatan ataupun beban sakit penyakit. Dia bisa menerima beban itu, dia kuat menanggung beban itu. Dan kita bisa melihat, dan kita bersyukur melihat bagaimana akhir dari kehidupan Ayub. Jadi yang pertama, ketika kita minta jawaban doa kita, Tuhan berikan kita kuasa. Kuasanya itu apa? Yaitu kuasa yang untuk menghasilkan mujizat. Artinya apa? Kuasa itu akan berpengaruh bagi orang lain. Yang kedua, ketika kita menantikan jawaban doa kita itu, ketika kita dalam menjalani proses itu, ada beban yang Tuhan berikan kepada kita, itu Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Entah kemampuan untuk tetap ada di dalam sesuatu yang membuat kita bersuka cita atau ketika kita dalam duka cita. Beban yang ada dalam hidup kita dapat ditanggung dengan kuasa yang Tuhan berikan. Itu adalah quote-nya yang bisa kita pelajari pada saat ini. Yang ketiga, jadi yang pertama miraculous power, yang kedua kemampuan untuk mengalahkan beban, kuasa yang ketiga itu adalah kesaktian. Yuk kita baca, ini adalah di Kisah 1 ayat yang 8 dalam versi bahasa Jawa. Kita baca bersama-sama ya.
Kisah 1 ayat yang ke-8. Nanging kowe bakal podo tompo kasekten samongso Sang Roh Suci wus nedai marang kowe kabeh. Sarta kowe bakal podo dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ana ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Jadi kuasa ketiga yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang namanya kesaktian. Kita orang Indonesia sangat-sangat familiar dengan yang namanya kata sakti. Sekian waktu yang lalu ada interview beberapa wartawan dengan Profesor Yusril Issa Mahendra. Saya lupa konteksnya seperti apa. Kemudian mereka mengatakan seperti ini. Pak Yusril, menurut Bapak Ahok, Bapak Basuki, Pak Yusril itu adalah orang yang sangat hebat. Bagaimana menurut Bapak? Anda tahu apa jawaban dari Pak Yusril? Pak Yusril mengatakan, kalau beliau mengatakan kepada saya ini orang hebat, saya mesti katakan Ahok itu adalah orang sakti. Apa maknanya? Saya nggak tahu. Teman-teman nanti silahkan tafsirkan sendiri dan searching sendiri ya. Nah, jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita yang ketiga itu namanya kesaktian. Dan yang namanya kesaktian ini selalu berhubungan dengan yang namanya kekuatan di luar kekuatan kekuatan normal yang ada di dalam diri kita. Entah itu dari kuasa jahat, entah itu dari kekuatan alam yang di luar pemikiran kita, dan kekuatan itu akan menyerang kita, di mana kita bisa bertahan dari kuasa itu. Dalam sebuah kisah sejarah, dari kisah penginjilan di tanah Jawa, teman-teman mungkin tahu ya, di daerah Pati sampai Jepara itu gereja yang paling banyak itu adalah GITJ. Saya percaya Om Agus pasti tahu itu ya. Dan GITJ itu pendirinya itu kalau nggak salah namanya Bapak Kiai Ngabdullah. Atau yang kemudian kesini dikenal dengan Bapak Kiai Tunggul Wulung. Nah, ada suatu kisah di mana ketika Kiai Tunggul Wulung ini dia adalah orang yang sakti. Dia orang yang hebat, dia punya ilmu kebatinan yang sangat hebat, sehingga dia bisa melakukan banyak hal yang orang lain tidak bisa dia lakukan. Suatu kali ketika dia mulai belajar kekristenan, ada yang menyarankan kepada dia, Mas Abdullah, untuk belajar ini kamu harus pergi ke Jepara kalau nggak salah. Loh, saya ke Jepara kemana? Ke tempatnya Bapak Pendeta Jelesma. Di tempatnya di sini ada sebuah gereja, Pak Jelesma itu tinggalnya di sini. Kemudian Bapak Tunggul Wulung ini, oke, saya akan ke sana, saya mau belajar. Dia sampai ke Jepara, kemudian dia dengan apa yang ada dalam dirinya, dia cukup karena dia memang sangat sakti. Dia sampai di tempatnya Pak Pendeta Jelesma, kemudian dia tidak masuk ke dalam rumah, tapi dia nongkrong di jendela gereja. Ketika dia nongkrong di sana, kemudian beberapa saat kemudian Bapak Pendeta Jelesma pulang dari bepergian. Ketika dia sampai di depan gereja, yang disampaikan Pak Jelesma, dia berkata seperti ini, Mas, kamu ngapain ada di situ? Ayo masuk saja ya, pintu rumah ini selalu terbuka kok untuk Anda. Ternyata hal sederhana ini bisa membuat Kiai Tunggul Wulung itu kaget. Kenapa? Sebelum dia nongkrong di situ, dia itu kalau bahasa Jawanya sedang matek aji. Jadi dia sedang menggunakan kesaktiannya supaya apa? Supaya dia tidak bisa terlihat. Sehingga siapapun orang yang lewat tidak akan bisa melihat. Tapi ternyata ketika dia ada di situ, ketika Bapak Jelesma, dia bisa berkata, Mas ngapain nongkrong di situ? Yuk masuk aja, pintu ini terbuka untuk Anda. Ternyata Bapak Pendeta Jelesma lebih sakti dari Kiai Tunggul Wulung.
Apakah kesaktian yang seperti ini akan senantiasa Tuhan berikan kepada kita? Untuk saat ini saya percaya mungkin tidak. Kenapa? Ketika orang punya kemampuan yang seperti ini, biasanya nanti orang cenderung larinya kepada orang ini, bukan kepada Tuhan yang memberikan kuasa ini. Tetapi yang pasti, kuasa ini, kesaktian ini adalah diberikan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya bisa bertahan terhadap serangan baik dari si jahat maupun kekuatan alam yang ada di luar kita. Makanya tidak salah ketika tadi di awal murid-muridnya Tuhan berkata, Tuhan tolong pulihkan ya kerajaan Israel pada masa ini. Saya percaya yang menjadi bayangan mereka seperti yang saya bayangkan. Kalau saya punya seorang pemimpin seperti Yesus, itu everything akan benar-benar enak. Dia adalah orang yang sangat berhikmat, orang yang sangat cerdas, dan dia juga orang yang sangat sakti. Kalau ketika umatnya kekurangan makan, dari 5 roti sama 2 ikan saja bisa mencukupi makan 5.000 orang, tentu tidak ada masalah logistik dalam hal makanan ketika beliau menjadi raja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada masalah yang berhubungan dengan kesehatan, tentu juga tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena raja mereka adalah pribadi yang bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Yang ketiga, ketika ada serangan dari luar, entah itu serangan musuh atau bencana alam atau serangan dari roh jahat pun, itu tidak masalah. Kenapa? Yesus seorang diri, badai yang besar dia bisa kalahkan. Yesus seorang diri, ketika ada roh jahat yang datang kepadanya, 2.000 roh jahat datang kepada dia, Yesus nggak ngapa-ngapain, cuma kamu pergi ya. Dan roh itu pergi semua. Jadi ketika mereka semua mengharapkan Yesus menjadi raja atas mereka, saya percaya ini adalah suatu hal yang sudah normal. Tetapi Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa masa dan waktu itu Tuhan yang tetapkan menurut kuasanya. Dan kuasanya itu bisa kita nikmati dalam dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa-kuasa yang diberikan Tuhan ini diberikan kepada kita supaya apa? Di ayat yang ke-8 di kisah yang pertama. Supaya kita menjadi saksi. Saya baca lagi ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa-kuasa yang tadi kita terima, bentuk-bentuk kuasa yang tadi kita terima, itu tujuannya supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Di mana? Di Yerusalem, di lingkungan kita berada ini, mungkin nanti juga akan berkembang di negara di mana kita tinggal, atau mungkin bahkan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan itu terjadi bersama-sama. Saya percaya setelah teman-teman yang ada di sini, mungkin yang masih sekolah atau yang saat ini sedang bekerja, setelah lulus ada yang Tuhan tempatkan di Semarang. Untuk apa? Untuk menjadi saksi di Semarang. Tapi mungkin juga ada yang Tuhan izinkan untuk pindah dari satu kota ke kota yang lain di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat. Entah itu di Semarang, kemudian nanti pindah ke pulau yang lain di Indonesia. Tetapi juga kadang ada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang bersifat internasional. Jadi dia melakukan tugasnya itu hari ini di Indonesia, besok di negara yang lain, selanjutnya di negara yang lain dia muter. Untuk apa? Tujuannya satu, menjadi saksi dimanapun kita berada. Kemudian implikasinya. Kita sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga
kehidupan yang saat ini kita jalani adalah kehidupan dengan kuasa Tuhan. Keberhasilan, sukacita, beban, ataupun penderitaan yang ada merupakan kesaksian bagi orang lain untuk bisa melihat kuasa Tuhan dalam diri kita. Maksudnya seperti ini, firman ini diberikan kepada murid-murid Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata-katanya kalau. Sementara untuk saat ini kita percaya Roh Kudus sudah turun bahkan diam di dalam kita. Sehingga kuasa itu sudah kita terima. Mas, kalau kuasa sudah saya terima, kenapa kok saya nggak ngerti ya apa itu yang namanya miraculous power? Kenapa setiap kali saya menanggung beban yang sangat berat, setiap kali saya harus menjalani kehidupan yang berat, saya harus mengalami hal yang tidak enak dalam hidup saya. Itu adalah dinamika yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, itu adalah dinamika yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagi orang lain, mungkin kita melihat orang lain, kenapa dia kok banyak dalam hal dia menjalani kehidupan, banyak mujizat yang dia terima, banyak mujizat yang bisa dia kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi bisa juga orang itu melihat kita seperti ini. Bagaimana ya orang itu bisa sangat hebat ya. Dari semua penderitaan yang dia alami, duka cita yang sangat berat dialami, dia begitu kuat, dia begitu tegar, tidak pernah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Itu semuanya kalau orang Semarang katakan wang sinawang. Jadi satu orang melihat yang lain dengan cara yang berbeda. Jadi kalau saat ini kita menjalani kehidupan kita, kehidupan yang normal sekalipun, itu adalah kehidupan yang dinamis yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bisa menghasilkan mujizat dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menanggung setiap beban yang Tuhan berikan kepada kita, atau mungkin juga kuasa yang Tuhan berikan kita untuk kita bisa bertahan, atau mungkin kita juga memberikan perlawanan terhadap serangan-serangan di luar kuasa Tuhan yang berusaha menjatuhkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.